Perkenalkan, nama saya Katarina Lila Maharani dari kelas 12 OTKP. Pada hari ini, saya akan mengikuti ujian praktek agama. Pertama, saya akan menyanyikan lagu rohani yang berjudul Gereja Bagi Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuk samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, berapa lagi jauhnya pelabuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Dan yang kedua, judul lagunya adalah Suka-Sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Yang kedua adalah berdoa untuk pribadi, keluarga, sekolah, gereja, bangsa dan negara. Kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk pribadiku, ya Tuhan Yesus, semoga aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Dan semoga juga aku bisa membahagiakan kedua orang tuaku. Semoga juga aku bisa berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Teruntuk keluarga, berkati dan lindungilah mereka Tuhan. Terutama kedua orang tua dan kakak perempuan saya yang sedang bekerja. Jauhkan mereka dari segala penyakit. Berilah rezeki kami yang cukup Tuhan untuk makan dan lain-lain. Dan untuk sekolah, untuk guru-guru yang di sana yang sudah mengajar kami secara online, berkati dan lindungi mereka Tuhan. Mereka sudah berusaha untuk jadi yang terbaik
walaupun masih masa pandemi seperti ini. Untuk gereja, lindungilah mereka yang sedang bertugas di gereja, seperti multimedia, lektor, lomo, dan lain-lain. Juga tak lupa untuk umat di gereja Santa Teresia Bungsari. Berilah mereka kesehatan dan lindungilah mereka, jauhkanlah mereka dari segala penyakit. Dan teruntuk bangsa dan negara, semoga negara ini bisa jauh dari virus corona. Kami ingin hidup normal seperti dulu, Tuhan. Keluar tanpa memakai masker, tidak menyemprotkan hand sanitizer, dan lain-lain. Semoga COVID-19 cepat berakhir dan negara ini bisa seperti dulu lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dan yang terakhir adalah khotbah. Khotbah kali ini diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat yang barusan saya baca ini adalah pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ia akan pergi meninggalkan mereka. Kalimat Tuhan Yesus membuat mata kita dengan betapa indahnya hubungan cinta antara Yesus dan murid-muridnya. Nah, apa kalian tahu apa yang dikatakan Yesus? Kok jalan sih? Akulah jalan. Nah, di sini saya mau membahasnya. Dalam ayat sebelumnya, Yesus berbicara tentang kepergiannya kepada Bapa. Dan kepergian tersebut mencakup kejadian yang sering terjadi pada puncak pelayanannya. Puncak pelayanan Yesus inilah merupakan jalan satu-satunya untuk menyelesaikan kutukan dosa manusia karena manusia berdosa di Taman Eden. Yang Adam dan Hawa itu melakukan dosa pertama kali di Taman Eden, itu yang membuat manusia terputus hubungan dari Allah dan tidak mempunyai jalannya sendiri untuk kembali kepada Bapa. Karena manusia itu berdosa, jadi itu nggak ada jalan kembali kepada Bapa. Jadi jalan di sini berarti bahwa Yesus menyediakan dirinya sendiri sebagai jalan untuk kembali kepada Bapa. Jadi ini Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya jalan untuk kembali kepada Bapa. Bapa itu Bapa di surga. Jadi yang menuntut itu Yesus. Jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus semata, nggak ada yang lain. Hanya Yesus. Dan tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Jadi Yesus adalah satu-satunya jalan. Cuman Yesus satu-satunya jalan yang mengantarkan kita kepada Bapa. Tidak ada jalan lain. Karena ia adalah kebenaran dan hidup. Untuk kesaksian, waktu itu saya mau pergi ke bioskop sama teman saya di CL Citraland itu kan. Berangkatnya kita aman-aman saja, tahu jalannya. Waktu pulang kita nyasar selama 1 jam. Bayangkan kita nyasar selama 1 jam, pokoknya jauh sampai muter-muter tuh kita nggak tahu arah jalan pulang di mana. Terus waktu itu sempat berhenti kan, temanku tuh mau ambil HP buat GPS itu, tapi waktu dibuka HP-nya mati dan batunya habis. Sedangkan aku nggak ada kuota. Percuma kan, GPS kan harus pakai internet.
sedangkan aku nggak ada internet, nggak ada kuota, ya nggak bisa dong jadinya. Terus aku bilang sama temenku, mau gimana lagi nih, apa kita bakal bisa pulang sampai ke rumah? Terus temen aku jawab, berdoa aja dulu, siapa tahu dikabulin. Ya udah, waktu berhenti itu aku berdoa pakai tanda salib ini, terus bilang, Tuhan Yesus, temukan jalan untuk bisa pulang ke rumah, aku takut kalau nyasar. Aku doanya itu kayak gitu, karena itu tuh nyasar selama 1 jam itu dalam keadaan gerimis. Dan setelah doa itu kita muter-muter cari jalan lewat gang-gang sempit gitu kan, dan puji Tuhan akhirnya ketemu juga jalan keluarnya sampai dari CL sampai Kota Lama. Bayangkan itu jauh sekali. Nah, jadi tuh aku tahu iya lurus aja ke situ, nanti kalau udah itu ketemunya sama Paragon. Ya ternyata puji Tuhan bisa, walaupun itu tuh gerimis. Jadi sampai di rumahku bajuku udah lumayan basah, setengah basah gitu bro. Dan gak nyangka Tuhan ngabulin doaku, puji Tuhan. Pengajakannya, kita sebagai umat dari Yesus, kita harus percaya sama Dia bahwa kita akan dituntun olehnya kepada Bapa. Tempat di sana banyak, gak usah khawatir. Kalian masih gak percaya? Coba deh baca Alkitab. Masa masih ragu-ragu sih sama Tuhan Yesus? Gak percaya? Kita pasti dituntun sampai ke rumah Bapa. Di sana banyak tempat tinggal, gak usah khawatir. Percaya sama Tuhan Yesus. Rajin-rajin baca Alkitab dan berdoa. Sekian renungan atau khotbah yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, dan shalom. Semoga Tuhan memberkati.